Audio. Eyes of fish are tight for my sleepless nights. Feel it closing in. Don't hold it back. Usai kalah 3-1 dalam lanjutan Premier League akhir pekan lalu, Manchester United sukses membalas Aston Villa dengan menang 4-2 pada ajang Carabao Cup. Yap, di pertemuan kedua ini, Setan Merah jelas enggan malu lagi. Bahkan ketika sudah 2 kali tertinggal, mereka tetap mampu mengejar ketertinggalan. Hingga pada akhirnya berhasil mencetak 2 gol tambahan jelang akhir laga. Dan dari pertandingan tersebut setidaknya ada 5 fakta menarik serta pelajaran di balik kemenangan United atas Aston Villa. Lantas, fakta apa sajakah itu? The darkness comes. Garnacho, sang permata baru. Satu lagi penampilan Alejandro Garnacho yang membuat para penggemar terkesima. Ya, pemain yang baru berusia 18 tahun ini memang tidak mencetak gol, tetapi mampu menciptakan 2 assist di laga tersebut. Di mana assist pertama dilepaskan untuk yang dicetak Bruno Fernandes, sedangkan assist kedua dilepaskan dengan cara yang spektakuler atas gol yang dicetak Scott McTominay. Nah, dengan kontribusi ini, jelas semakin menunjukkan bahwa Garnacho memang punya potensi jadi pemain bintang di masa depan, dan orang-orang kini menyebutnya sebagai New Gem atau permata baru. Tak loyo jelang Piala Dunia. Penampilan Manchester United di laga ini layaknya sebuah anomali. Yap, ketika pemain-pemain di tim lain bermain ala kadarnya, karena tak ingin cedera di Piala Dunia 2022, ini para pemain Setan Merah justru tampil ngotot. Dari total 16 pemain yang bermain di lapangan, ada 7 diantaranya yang sudah dipastikan akan terbang ke Qatar bersama timnasnya masing-masing. Namun, mereka tetap menunjukkan penampilan yang ngotot selama 90 menit. Jelas hal itu membuat Erik ten Hag menaruh respek tinggi kepada para pemainnya. McTominay cosplay penyerang. Satu lagi ekspresi gokil Erik ten Hag, di mana di laga ini sang menir menaruh Scott McTominay di posisi terdepan alias menjadi seorang penyerang. Yap, momen ini terjadi saat Marcus Rashford ditarik keluar di menit ke-82 dan digantikan oleh Casemiro. Praktis Setan Merah bermain tanpa seorang striker murni karena Anthony Martial juga sudah ditarik keluar 20 menit sebelumnya. Dan CR7 tidak dibawa, karena menurut laporan terakhir, ia dikabarkan sakit. Dan hasil eksperimen itu nyatanya tak buruk-buruk amat. Pasalnya McTominay ternyata juga punya kemampuan mengendus ruang yang dimiliki seorang penyerang murni. Dan golnya di ujung pertandingan yang memanfaatkan assist Garnacho menunjukkan itu semua. Fred gak guna. Berbeda dengan McTominay, yang meskipun sebagai gelandang biasa aja, namun kadangkala masih punya kontribusi maksimal. Nah, kalau Fred, nggak tahu lagi lah ya harus gimana menjelaskannya. Pasalnya pemain yang satu ini lebih banyak bapuknya ketimbang bagusnya. Dan di laga kali ini, ia tercatat kehilangan bola 10 kali, hanya menang 1 kali duel, dan lebih banyak berlari nggak jelas serta salah passing. Oleh karena itu, Ten Hag yang sepertinya muak memutuskan menggantikannya dengan Christian Eriksen di menit ke-62. Dan hasilnya, permainan MU lebih berkembang. Van de Beek gak cocok di Liga Inggris. Satu lagi pemain yang harus ditarik keluar saat lawan Villa. Ia adalah Donny van de Beek. Selama 62 menit bermain di lapangan, Van de Beek terlihat tidak menawarkan apapun bagi aspek serangan tim. Istilah kasarnya, pemain ini seperti menghilang di lapangan. Hal yang sama terjadi di pertemuan pertama ketika Van de Beek tidak memberikan apapun bagi permainan tim. Entah apapun alasannya, tapi memang sepertinya gaya bermain seorang Van de Beek ini memang tidak terlalu cocok di IPL.
Dimana kita tahu kalau sebenarnya pemain asal Belanda ini lebih ke mode stylish. Namun sepertinya itu hanya cocok kalau dia bermain di Liga Belanda atau Spanyol. Sedangkan di Inggris, para pemain dituntut lebih banyak menggunakan fisik dan kecepatan. Ya, Van de Beek sejatinya bukan pemain jelek kok. Tapi itu tadi, harus diakui kalau ia tidak cocok bermain di Liga Inggris. Yap, itu tadi 6 fakta menarik serta pelajaran di balik kemenangan United atas Aston Villa. Setelah ini, United masih akan menjalani satu pertandingan lagi jelang libur Piala Dunia melawan Fulham. Semoga saja tidak ada pemain yang cedera di Piala Dunia nanti ya. Sehingga di paruh kedua musim nanti, Ten Hag tidak mumet dan kelabakan karena pemainnya pada absen karena cedera. Dan semoga di Januari nanti, Setan Merah setidaknya bisa menambah amunisi baru, khususnya di posisi bek kanan, gelandang, serta penyerang sayap.